Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu melalui pagi ini. Berikan hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, dan urapilah hamba-Mu Pastor Paul Zhang yang membawakan firman-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Kami berdoa juga kiranya Roh yang sama akan membuka hati para pendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Kristi Wijaya. Baik, Bapak Ibu, silahkan untuk Ibu Ayu. Baik, Bu Endang. Saya akan membacakan Mazmur pasalnya yang ke-36. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan, Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikian. Silahkan Pak Murji dilanjutkan. Pak Murji freeze ya. Baik, berhubung Pak Murji berhalangan, Bapak Ibu, saya minta tolong di backup untuk lektor, monitor untuk Ibu Elia Pandi. Ya, dipersiapkan Bu, silahkan Bu. Dari Filipi 4 ya Bu, ayat 1-23 Bu Elia Pandi. Filipi pasal yang keempat. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain.
yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Demikian. Terima kasih
Elia Pandi serta Ibu Ayu ya, untuk para lektor sudah membacakan ayat firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Fauzan. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan terus berbuat baik. Saudara, komunitas kita ini ada 140, kadang-kadang 180 ya, yang di Sombun pagi ya, tiap pagi berdoa. Nah, sayang sekali saudara ya, bahkan di dalam pengurus-pengurus itu ya, begitu ada gesekan, pasti konfliknya keras sekali. Ya, dan semua merasa benar. Terus saya ngamatin ya kehidupan perekonomian dari kita itu ya. Kenapa ya? Kenapa saya perekonomian naik? Bukan karena donasi, saudara. Saya itu nggak hidup dari donasi Anda. Serius. Ya, beberapa donatur malah saya stop loh, saudara. Bukan sombong, bukan. Karena Anda ngirim ke saya kan euro. Ya, saya mintanya aja nggak tega. Ya kan? Tetapi, ya, kalau Anda berkelimpahan, Anda transfer, saya senang sekali. Cuman saya tidak hidup dari donasi loh. Banyak orang menyangka saya hidup dari minta-minta donasi. Memfitnah saya ya. Nah, kalau itu apologet TikTok, Etis TV, Agatha, Elia Miron memang hidup dari donasi ya. Kalau saya enggak, saya memang mengajar, kita punya kelas resmi. Dan saya doktor teologi, saya sekolah, saya bertanggung jawab dengan pengajaran saya. Sama, seperti kalau Anda les bahasa Inggris kan bayar, Anda les bahasa Perancis bayar, Anda les matematika bayar, sama Anda les Alkitab juga bayar. Nah, sama seperti itu. Cuma ada tarifnya Rp500.000, kalau HBC 10 juta. Apa uangnya buat saya semua? Enggak, karena kita ada yang mengajar. Ya, ada Dr. Wivina dulu mengajar, ini ada ya beberapa orang dulu ya ada ikut mengajar bersama kita, ada Pastor Daniel Alexander mengajar. Nanti yang hari Sabtu ini hari Minggu nanti sosiologi ada Dr. Budiawan, ya ada Dr. Budiawan, alumni Satya Wacana, sekarang alumni NUS ya, NUS, National University Singapore. Hari Minggu nanti mengajar. Ya, saya bayar, kita bayarkan dari uang itu. Ya, bukan dari bukan cuman sekedar mengajar saja. Marcel mengajar bahasa Yunani, ya kan, itu dibayar, ya. Itu namanya bekerja dari Injil, ya. Nah, saudara, ketika saya lagi cerita sama Anda ya, bagaimana Tuhan memberkati hidup kami, di mana kita mengalami pergumulan, pajak, apa segala macam ya, tiba-tiba nimpa banyak ya, karena ketidakmengertian, ya, bukan karena konsumtif. Tapi Tuhan berkati kita, saudara ya. Terus, ya, saudara ya, bagaimana setiap hari kita lolos dari masalah-masalah, ya, keuangan. Kita bangun komunitas, habisnya banyak ya. Komunitas jejana kita itu habisnya bisa 4.000 sampai 5.000 per bulan, saudara. Mengapa? Karena kita kasih makan, ya. Dan kita at any cost, kita penginjilan gila-gilaan. Ya ada hasilnya ya, tetap ada hasilnya. Masa duit segitu nggak ada hasilnya? Anda membayangkannya soalnya rupiah. Kalau dibandingkan di dolar, di euro sini ya nggak, itu segitu tuh ya murah. Ya karena gereja itu 1 bulan sewanya saja itu 1.000. 1 bulan ya, itu gereja-gereja Indonesia juga sama ya. 1 bulan kurang lebih sewanya 800 euro sampai 1.000. Ada yang murah, tapi tempatnya ya di pelosok. Kalau kita kan di kota, di tengah kota. Itu contoh gitu ya. Dan kita tidak memungut kolektor. Karena yang jemaat kita kan orang-orang Daglosen yang dibuang sama gereja. Sama gereja yang gede-gede, nggak mau. Karena apa ya, bau mereka kan. Kalau kita kan pengemis. Tapi ya Tuhan selalu sediakan orang-orang datang ya. Keuangan kita terbuka, kita manage. Tapi walaupun kita manage pun kalau orang nggak mau ngasih kan nggak mau ngasih kan. Kan? Tapi kenapa ya? Secara pribadi Tuhan berkati hidup kami. Bahkan dari hari pertama kali saya menapakkan jejak kaki saya di Belanda, saya nggak pernah minta-minta uang loh. Anda lihat apologet itu pada minta-minta uang ya. Dari hari saya menjejakkan kaki saya di
Eropa sampai dengan hari ini, saya nggak pernah minta-minta buat diri saya. Utang-utang buat diri saya itu nggak pernah. Tuhan selalu cukupkan dengan luar biasa ya saudara ya. Tuhan selalu sediakan dalam kelimpahan. Bahkan saya pernah cerita sama Anda ya, saya nunggu status, gara-gara kelamaan orang udah pada stres, tapi saya tetap jalani hidup saya dengan keluarga saya. Pas dapat status, saya dapat uang 15.000 euro. Langsung ya saya beli mobil. Saya nggak pernah minta-minta ya, saya sekarang pakai mobil baru, saudara ya. Saya nggak minta-minta loh, bukan uang donasi loh, saudara. Ya, itu saya pakai mobil baru, Peugeot itu ya, bukan minta-minta uang donasi loh. Ya, nggak minta-minta saya. Mobil yang lama, waktu saya masuk bengkel, bolak-balik itu ada yang ngasih donasi ya. Kalau enggak juga nggak kebayar. Tapi itu pun tetap rusak lagi. Sehingga saya bilang dia namanya lagi, udah jangan deh, jangan deh, jangan deh. Saya sampai nggak enak, tapi tidak terpaksa, ya saya terima sedikit ya uang donasi itu, sebagian. Bagaimanapun juga dia transfernya kan euro. Saya mesti tahu diri itu. Saya sudah begitu tahu diri saja, Tuhan tetap berkati saya loh saudara. Saya ini lagi nggak pamer ya, saya lagi cerita nih supaya Anda mengerti nih. Saya tak ceritain dulu semuanya ya. Kan judulnya hari ini kan teologi kemakmuran kan. Nah, saya lagi cerita kemakmuran sama Anda. Anda kan cuma pengen diberkati dong, kamu semua kan pengen diberkati, ya kan? Pasti dong pengen diberkati. Nah, bagaimana intinya saya diberkati, ya saudara ya. Duitnya dari mana? Pokoknya enggak. Saya kemarin mau jadi supir taksi, mau buka kafe segala macam, enggak jadi. Tuhan nggak boleh. Saya nggak boleh. Saya kudu fokus melayani Tuhan. Itu aja saya sering telat-telat karena saya sempat babak belur, waktu saya kacau semua, jam biologi saya kacau, saya ngatur administrasi segala macam udah nggak sanggup, saya mempersiapkan bahan segala macam, ya sekarang sudah rapi ya, sekarang sudah mending udah rapi ya, karena terapi satu-satu, itu sampai kacau balau ya, sampai saya malas nyiapin itu balas gila, itu saya ngalamin kerja, sampai saya bikin paper ya di Hi-Fi itu sampai nyerah gitu ya. Untung selesai semua ya saudara ya. Burnout itu namanya burnout. Nah, saya alami ya. Tetapi aneh ya, Tuhan berkati loh saudara ya. Tuhan berkati. Ya sekarang ya udah kembali normal ya. Saya bangun pagi, pulang itu malam. Tetap setiap hari sepanjang hari saya ngerjain live kita. Sekarang udah semangat lagi. Ya sampai saya istilahnya bener-bener burnout ya. Tapi kenapa Tuhan terus berkati ya? Saya ngelihat anak-anak saya diberkati. Ya, si Wisely belum lulus sekolah kemarin udah dapat kerjaan. Terus ini udah lulus sambil master dapat kerjaan lagi. Ya, dia tetap rutin ya berdiakonia ke Damaris. Ya, walaupun tidak banyak, ya dia tetap berkorban untuk proyek-proyek di Den Haag. Ya kan, sebagian gaji dia masukin ke sana. Ya kalau saya jangan tanya semua penghasilan saya untuk proyek Den Haag ya. Kalau nggak cukup. Sampai berapapun. Karena saya pengen tambah gede. Saya pengen tiap hari ngasih makan orang di sini. Saya tiap hari tiap hari ya, kasih makan. Nah, tetapi, saudara, mengapa bisa begitu? Saya itu kalau difitnah orang, saya diem, saudara. Ya, Anda ngamatin nggak? Berapa kali ya? Saya kan udah cerita bolak-balik. Saya Fudin fitnah saya, Rudi Yohanes fitnah saya. Siapa Cak Amin Wijaya fitnah saya, Aleng Sof fitnah saya. Ya, saya nggak pernah balas. Saya cuma klarifikasi, tak omongin lu, goblok lu, begitu aja. Cuma udah saya nggak mau terlibat di dalam, wah gitu ya. Kemarin kan kita tak ajarin, saudara ketika Anda bertikai, Anda berbantah-bantah, itu lelah. Nah, saya kasih tahu kamu, jangan berbantah-bantah. Ya kemarin saya dengar videonya Agatha lagi ribut ya sama orang-orang gitu ya. Saya sampai capek dengarnya sih sampai langsung si Edwin tak telepon saudara ya. Saya tuh nggak mau nyampurin hidupnya orang, tapi saya bilang kamu nggak capek gitu. Tak telepon si Edwin ya. Aku dengarnya aja capek loh. Kamu nggak capek. Orang-orang nanya sama saya, tanpa lagi nanya saya. Kamu nggak capek begitu? Ya capek, Mas. Aku nggak mau. Cuma aku harus klarifikasi. Menurut aku, kamu fokus. Nggak usah ribet. Kamu belajar sama saya. Saya difitnah, saya selalu diam. Saudara, belajar jangan berbantah-bantah. Difitnah, diam.
Ya, kemarin antara kita ya ada berbantah-bantah saling ini ya. Aduh, keras ya, saling sindir-sindiran, ngamuk-ngamukan. Saudara, mereka bukan musuh loh. Ya, Bu Elia ini bukan musuhnya saya. Bu Marjuni itu bukan musuhnya saya. Dokter Ido itu bukan musuh saya. Kalau suatu ketika kita ada salah paham, ngomongnya baik-baik. Nggak usah ketus-ketusan. Nggak usah galak-galak ngomongnya. Tolong ya, nggak usah galak-galak ngomongnya. Kan bukan musuh kan. Kenapa sih harus ketus-ketusan jawab di WhatsApp, harus ketus-ketusan? Ya kan? Itu namanya itu berbantah-bantah itu seperti itu tuh. Ngomong ya di TikTok sampai ditonton orang Islam, diketawain orang Islam ya. Sampai tak komentari nggak tahu pada siapa ya. Itu tandanya Agatha belum dia baca firman Tuhan tapi tidak mengimani. Baru dibongkar sama orang aja udah kejang-kejang. Berapa banyak orang bongkar-bongkar saya, tenang-tenang saja saya. Ya. Setiap hari, di sini pun sama di komunitas kita ya, ribut, bertengkar. Kenapa kamu mesti bertengkar ya? Kalau saya nge-mob di TikTok, orang nggak kenal, itu beda saudara ya. Kamu jangan sampai, jangan, itu kan lagi show, lagi drama. Kalau nggak begitu nggak ada yang nonton. Kalau nggak tak panteng begitu nggak naik, ya kan? Harus gitu, harus lucu-lucu atau sepaneng. Nah, nanti orang kan adrenalin, itu namanya drama. Tapi Anda lihat kehidupan kita, ya berapa kali kita diomongin, ya, walilah, si Deki nggak ada, berapa banyak semua yang ngomong kita fitnah kita. Yang fitnah kita semua tumbang, Muri Wali dulu nyerang saya, akhirnya viewernya hilang. Kita stabil penonton kita, ya nggak tambah banyak, karena saya sudah lama nggak bikin sensasi. Ya kan, karena saya kan menjaga pengurusannya, ada apa-apa pengurus dicari sama polisi kan kasihan repot saudara ya. Makanya saya juga harus menjaga. Mau bakal apa? Dulu sudah mau nekat bakal Al-Quran, saya telepon Pak Ponto, saya telepon beberapa Pak Tobing, saya telepon beberapa pengurus. Jangan Pak, kalau ada ayo Pak, bahkan Pak, biar kita dapat donasi lagi Pak, biar sensasi lagi. Kepengennya ya bakar Al-Quran saya. Terus buat apa gitu loh. Kalau membahayakan Anda di sana kan saya juga harus memikirkan, karena kita sudah semakin besar, saya kan harus menjaga keamanan para pengurus, nggak boleh saya enak-enaknya saya. Jadi wajar kalau kita stuck, ya menonton kita nggak membludak. Tapi setiap live ya kita stabil ya 800, 1.200, kemarin sempat 2.000, 800, 1.200, 800, stabil ya kalau sore. Kalau pagi kita juga sama, average. Donasi kita ya begitu saja average. Tapi untuk pribadi saya, mungkin donasi sudah banyak berkurang. Tapi Tuhan selalu cukupkan dari hal-hal yang lain, yang aneh-aneh ya. Saya selalu dapat yang aneh-aneh. Tiba-tiba saya dapat pengembalian pajak rumah, ya, pengembalian rumah. Apa? Saya nggak tahu apa namanya ya. Kaget loh. Weh, selamat saya lagi butuh sekian, kok dapat uang sekian. Misalnya begitu ya. Jadi saya selalu dapat yang aneh-aneh begitu ya hidup saya itu. Kalau kerja, kenapa enggak kerja? Ya, saya mau kerja, Tuhan bilang enggak boleh. Tetapi yang saya mau sampaikan ke Anda ini loh, ingat ya, ketika kamu dimaki orang, ya, di dalam komunitas ini, mereka itu saudaramu loh, saudara. Ketika kamu ada gesekan, mereka itu saudaramu loh. Ketika kamu saling salah paham, ingat mereka saudara loh, bukan musuh. Oh, tapi memang dia sengaja mau cari-cari, Pak. Itu menurut kamu, belum tentu loh. Paling aman, kamu merendah saja. Kan kita kenal semua. Ini kan bukan pertunjukan juga, Anda kan nggak lagi cari pertunjukan kan, nggak usah cari sensasi. Kalau di TikTok Anda lagi cari sensasi biar viewernya, kalau kita ngomong biasa gitu cuman 100, 200 begitu, kita sepaneng kan yang nonton 300, 400, 700 kan, 1000 naik terus kan. Nah, cuman saya belakangan kan lagi sibuk, ini dengan Marcel ya, saya lagi supaya Marcel bisa nerusin TikToknya saya. Supaya Marcel bisa eksis nanti di TikTok ya, saudara ya. Karena ini kita perlu ya, Anda yang mau ingin dipromosikan, diorbitkan TikTok, tapi syaratnya Anda kudu nurut, tak ajarin. Kalau enggak saya nggak mau. Ya, karena itu ada caranya ya sebenarnya saudara ya.
Bisa, nanti kalian akan besar. Ajarin saya ya. Saya mengorbitkan banyak ya. Alvin Lim itu yang mengorbitkan dulu saya. Ya, YouTube-nya dulu kan cuma berapa tuh? Bisa sampai ratusan ribu kan dari saya. Ya kan? Money Cracker dulu sedikit. Di saya dulu gedenya. Ya, dulu besarnya di saya. Percaya saya dulu, amatin dari dulu, saya ingat sekali. Ya, Money Cracker dulu subscribe-nya cuma 10.000. Begitu sering masuk ke saya, cepat sekali ya, 50.000, 100.000, cepat ya. Terus kemudian di TV itu tadi ya, sering muncul di TV. Munculnya dari tempat saya dulu ya. Alvin Lim, Monique Rikers, Hendro Virleso, berapa banyak kita mengorbitkan orang tuh ya. Dari saya, ya dulu. Nggak membual, nggak, beneran. Ya. Dan saya tidak pelit mengorbitkan orang. Cuma saudara saya ingat, lihat ya, setiap kali kita lagi bertengkar dengan saudara seiman, saya selalu mundur ngalah. Saya selalu minggir. Jangan berbantah-bantah. Kenapa? Karena itu saudaramu. Kamu ingin diberkati, ngalah. Kamu ingin diberkati, ngalah. Ya. Kalau kamu tidak ngalah, kamu tidak diberkati loh, saudara. Kamu pengen hidup dalam kelimpahan, ada selalu banyak keberuntungan, jangan berbantah-bantah. Nanti kamu banyak diberkati. Diam. Tidak usah sindir-sindiran, tidak usah merasa kudu menang. Ketika kamu menang, justru kamu kehilangan berkat. Percaya saya. Jasmani ya, uang, materi. Ini bukan cuma rohani, jasmani. Karena yang mewarisi negeri itu, yang mewarisi haaret, jasmania. Mewarisi apa dari surga? Itu hanya orang yang satu rendah hati, kedua yang menanti pembelaan Tuhan. Kalau Anda membela dirimu sendiri, Anda tidak akan mendapat pembelaan Tuhan. Makanya setiap kali saya difitnah, saya senang. Pasti nanti mau dapat duit banyak. Pasti mau dapat proyek gede. Ya kan cerita di sini kan. Cuman kenapa Anda tidak pinter-pinter ya? Kenapa saya bolak-balik lihat ribut gitu loh? Ya, kenapa saya bolak-balik lihat ribut? Kenapa ya? Sayang kan? Padahal sudah diajari jangan berbantah-bantah. Ya kan? Padahal sudah diajari rendah hati, sudah diajari untuk murah hati, sudah diajari untuk jangan tersinggungan. Harga dirimu belum dicicil nih. Kan sudah jelas kan? Kenapa masih ini ya? Kepada saya kalau gesekan dengan saudara sendiri, saya akan banyak mengalah. Banyak mengalah. Ya. Kalau kamu berbantah-bantah ngotot-ngototan, jauh rezeki kamu nanti. Kalau itu musuh, itu beda tuh kalau kita sama orang Islam. Itu musuh. Ya kan? Tapi kalau itu saudara seiman kita, di komunitas kita, belajar mengalah. Bukan diam, klarifikasi, tapi nunggu. Ternyata kamu salah paham, coba. Nanti ternyata kamu salah paham. Ternyata dianya salah, kamunya juga salah. Nggak nyambung intinya. Intinya nggak nyambung sebenarnya. Ya kan? Jatah sembung, makan pisang. Bukan nggak nyambung goblok, bukan. Nggak nyambung sayang. Gitu ya. Kalau jaka sembung makan golok, nggak nyambung goblok. Nah, ini jaka sembungnya makan pisang. Nggak nyambung sayang. Gitu ya. Jangan makan golok. Jaka sembung dalam golok. Bahaya. Jangan ngomong ya. Bu Ninuk nih, jaka sembung makan golok. Berarti kamu jahat tuh ngomong gitu Bu Ninuk. Ya, harusnya kan kalau kita ngomong saya sama anak, Yan, jaka sembung makan pisang nih. Apa sih? Nggak nyambung sayang. Gitu, saudara ya. Ini jangan keras-kerasan. Oh, ini ada kabar pisang nih lewat nih. Ya, macam-macam aja. Gitu ya, saudara ya. Kamu tahu nggak rahasianya keluarga diberkati suami istri? Jangan berbantah-bantah. Bertengkar itu bukan berbantah ya, saudara ya. Bertengkar itu ya ada quarrel ya, tapi sudah. Kalau berbantah-bantah itu ngotot-ngototan el-elan gitu loh.
kudu menang. Kalau bertengkar itu bukan kudu menang. Ada sesuatu yang penting, ya. Karena ada sesuatu yang penting. Kalau pertengkaran itu ada sesuatu yang penting, yang krusial, kesalahpahaman. Tapi kalau bantah-bantahan itu el-elan, sampai kamu bertengkar yang gara-gara el-elan tadi. Kalau pertengkaran kan ada sesuatu yang penting yang diributkan. Kita mau ke sana, jangan. Kenapa jangan ke sana? Nggak boleh itu, nanti ketemunya orang-orang Islam semua. Kita ke sana saja. Kenapa? Ya di sana, aku mau anakku di sana supaya jangan ketemu. Supaya anak-anakku jangan gabung sekolah sama orang-orang Islam. Bertengkar, duitnya tidak ada nih, gini. Kamu nih sombong. Itu namanya bertengkar, saudara. Tapi kalau berbantah-bantah, ya, kamu untuk sesuatu yang tidak perlu, cuman kesalahpahaman, cuman gara-gara ngomong salah ngomong, terus sampai kamu paksa dia kudu minta maaf. Itu namanya berbantah-bantah itu loh. Nah, di dalam perbantahan itu ada banyak sekali kesombongan tuh. Ego, kudu menang ngomong. Ini ngomong sampai salah paham terus ya. Sampai salah paham terus. Ngomong tuh ada salah paham terus. Karena udah gak nyambung ngomong. Nah, itu namanya berbantah-bantah. Paling aman apa? Saudara, dengan saudara sendiri, dengan istri, suami, dengan kakak adik. Jangan berbantah-bantah. Sebentar. Kamu ngomong sekali lagi, aku pengen dengar. Mungkin aku salah paham. Enak nggak ngomong begitu? Sebentar, Pak, ini maksudnya apa? Mungkin aku salah paham. Mungkin aku yang salah nih. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini, aku udah setuju, Pak. Bu, aku udah setuju. Pak, aku udah setuju. Bro, aku udah setuju. Sis, aku udah setuju. Mbak, aku udah setuju. Iya kan? Tanpa harus marah kan? Benar nggak? Kalau kamu udah setuju, ngomong tanpa kudu marah. Kalau kamu nggak mau, bilang, aku nggak mau tanpa harus marah. Kenapa kudu marah? Ya kan mestinya tahu. Nah, itu namanya berbantah-bantah. Kamu terlalu sombong untuk ngomong, dia tahu sendiri, nggak tahu. Banyak orang akhirnya berbantah-bantah yang tak perlu. Akhirnya quarrel, akhirnya bertengkar dengan perbantahan itu. Bertengkarlah untuk sesuatu yang penting. Jangan bertengkar untuk sesuatu yang tidak penting, saudara. Bertengkar yang penting itu gimana? Anak mau sekolah di mana? Uangnya dari mana? Itu pun tuh bertengkar tuh. Ya, kalau tidak setuju, kamu yakin kamu benar, kamu ngomong. Karena nanti masalahnya uangnya dari mana, jangan sampai putus di tengah jalan, anakmu tidak bayar sekolah. Tidak bisa bayar kos kalau keluar kota, kasihan. Atau kosnya nanti di tempatnya kadrun-kadrun, cari murah, misalnya ya, kasihan. Mesti itu bertengkar tuh, dipertahankan kalau kamu yakin benar. Tapi terakhir, udahlah mau nyapa. Kita doakan, serahkan sama Tuhan kalau nggak nyambung. Akhirnya nggak kelar, serahkan sama Tuhan. Sudahlah kita berdoa saja dulu, jangan buru-buru ya. Ya, bertengkar masalah uang, hari ini nggak ada uang, besok nggak ada beras. Kamu sih tadi sudah begitu nih. Nah, itu namanya bantah-bantahan. Jadi tadi aku ini kudu kerja, tapi kalau kamu kerja ini anak nggak ada yang nungguin, anak dua-dua kudu kerja gimana nih? Wah, foto kamu. Nah, itu bertengkarlah, cari persamaan. Bertengkar untuk mencari solusi. Nggak apa-apa. Tapi jangan buat berbantah-bantah, kudu kamu benar, kudu kamu menang debat, kudu menang omongan. Kamu menang omongan, kamu hilang berkat. Amin. Kamu ngalah, uang datang. Kamu berbantah-bantah, Jehovah Jireh. Gitu ya. Saya kalau sama anak, aduh nih wah, gini kurang nih gini udah nih gitu. Aduh harusnya tadi jangan beli ini kamu. Saya kan paling berani kalau beli sesuatu buat gereja kan. Yuk kita harus punya ini, belikan cepetan. Oh no, di paso ini nggak ada ini, cepet belikan. Aduh uangnya nggak cukup nih. Aduh tadi saya salah ya. Saya salah, saya ngakuin. Aku nggak ngerti. Ya aku udah diam. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Uangnya tiba-tiba datang. Buka rekening tiba-tiba ada orang transfer, saudara.
Mau gitu nggak? Wah, kalau bilang Jehovah Jireh mah, saya nggak usah tanya lagi. Tiap hari kita Jehovah Jireh, tiap hari ada uang ya. Tiap hari saya Jehovah Jireh, kalau Anda buka rekening saya, nol saldonya. Sekarang ada 50 euro. Ya, malah tadi baru dipinjami istri anak saya buat bayar pajak ya, 200 cicilan pajak. Karena saya sudah ada cicilan pajak, jadi kebetulan nggak ada, adanya baru sekitar hari Senin atau Selasa uangnya, ya kan. Jadi kan tanggal 1, tanggal 2 kan saya dapat uang lagi nanti dari pemerintah itu kan. Atau dari kadang-kadang dari apa namanya, macam-macam dah ya sumber-sumber itu ya. Nah, itu baru tanggal hari Senin atau Selasa. Pokoknya di tanggal 1 sampai tanggal 5. Enggak ada. Ya sudah dipinjemin dulu. Ada tadi ya sisa, bayar pajak sisa. Kesedot katanya. Waduh, akhirnya saya pinjam lagi. Tadi lagi 200. Uangnya baru masuk Selasa. Ya kan. Waduh, harusnya begini, nggak usah bertengkar. Itu kan namanya sudah terjadi. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh bilang Jehovah Jireh. Kurang makan nggak? Tadi saya baru makan ayam tepung tadi, enak sekali ya. Ana masak sama sayur kol. Favorit saya. Sampai mau nggak nambah, enak, nambah lagi akhirnya ya, ayam untung ya. Tetap sehat, tetap ganteng, tetap makan enak. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Kamu mau menang debat, mau menang bantah-bantahan, apa mau dapat uang? Kalau saya ngomong uang ya, uang. Kamu pengusaha, sama istrimu bantah-bantahan nih, yang nggak perlu. Apa kamu mau dapat kamtau, mau dapat rezeki, suami istri, kamu mau mana? Mau uang kan? Oh iya, butuh uang dong. Jangan bantah-bantahan. Kalau memang harus berbantah, aduh, kalau nggak bantah gimana ngulangin? Gara-gara suamiku tadi nyayir dibilangin, jangan beli ini dulu, ya kan? Malah tidak dibelikan dulu. Sudah salah, diem. Ayo, bilang Jehovah Jireh. Ayo sekarang, kamu tadi bilang Jehovah Jireh yang keras. Ini gara-gara kamu nih, uangnya kepake. Bilang Jehovah Jireh, nggak ada beras di rumah nih. Bilang Jehovah Jireh, kamu bilang. Gitu, saudara ya. Sepakat. Anak-anak aku bilang tuh, nih papa tadi salah tuh. Tadi kita nggak punya beras, malah beli. Bilang Jehovah Jireh. Sepakat. Nanti suasana cair, tiba-tiba uang datang, kamu ketawa semua. Bahagia nggak? Loh kami begitu. Nggak berbantah-bantah. Ini ketawa. Terus pandang-pandangan begitu buka rekening. Hah? Hah? Kok bisa ada ya? Ketawa kita. Kan seneng kan? Lalu saya nggak bilang tahayul. Ini ya kalau di kelas profetik diajari ya. Karena perkataanmu itu menciptakan. Tapi kalau kamu berbantah-bantah kan jadi kutukan kan? Apalagi kamu keceplosan ngomong. Perkataan kita itu mencipta, saudara ya. Ada kuasa, ada echo, ada gema di alam semesta ini. Itu menciptakan. Ya. Orang yang ceria akan mendatangkan rezeki. Orang yang muram datangin setan. Didatangi setan. Ya. Jehovah Jireh. Gitu dong ya. Jangan berbantah-bantah. Jehovah Jireh. Habis itu tiba-tiba kamu ada rekening, ada uangnya, kamu ketawa semua, anak-anak tawa. Aneh ya, kita sering begitu ya tiap hari ya. Aneh ya. Ya, kita ketawa-ketawa. Yuk beli es krim, yuk seneng kita sambil jalan. Sekarang kita udah jarang jalan ya, naik mobil terus karena kita sibuk masing-masing. Dulu kita kan nggak bisa kerja, nggak bisa ini, jadi kita kalau apa yuk keluar jalan. Lagi dingin-dingin ini, kita jalan ke sana beli es krim, saudara, dingin-dingin. 8 derajat, kita pakai jaket hangat-hangat, malam-malam kita beli es krim. Seneng karena baru dapat uang. Saudara ya aneh-aneh. Kita ngalamin begitu ya. Beneran, ini saya nggak lagi ngajarin tahayul. Daripada kamu berbantah-bantah, Jehovah Jireh bilang, yang keras, yang percaya, Jehovah Jireh. Gitu ya. Tiba-tiba benar-benar Tuhan datang. Itu saya ngalamin setiap hari. Saya ingat ya, si Miracle itu kecil,
Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Kan dulu kan ayam goreng datang beneran tuh. Jehovah Jireh, ayam goreng datang buat ke. Sate kambing datang buat papa. Bener-bener Tuhan kirim sate kambing sama ayam goreng. Yang sate kambing, ada orang kirim teman saya datang bawa sate kambing. Yang ayam goreng, saya baru tahu ternyata itu dari papahnya temennya Kay. Yang suka kirim-kirim itu baru tahu setelah kita lama baru ngerti dia yang kirim. Aneh ya, nah itu saudara. Waktu itu kan kita nggak tahu, kita tahunya malaikat kan. Jehovah Jireh, jangan berbantah-bantah. Ya, nanti berkatmu datang itu semua. Rendah hati, jangan pengen menang debat. Nggak ada gunanya. Lebih baik kamu uang datang daripada menang debat. Ya, nggak ada gunanya ya, menang debat sama suami, sama istri, sama kakak adik, berbantah-bantah nggak ada gunanya. Kamu menang debat, duitnya malah nggak datang. Ya, kamu bisa buktikan nih, berhasil kamu buktikan itu duitnya hilang, saudara. Kamu barusan butuhin tadi kan. Tapi kamu udah nggak apa-apa, yuk Jehovah Jireh, yuk bilang ya, dah, Jehovah Jireh bilang, Jehovah Jireh, mau datang. Nah, tadi ya berkat datang karena kita rendah hati. Karena kita menantikan pertolongan Tuhan, ya sudah salah. Kita nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.